Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Bahasa Inggris Mr. Fikri Farihin serta teman-teman dari Prodi KPI dan AS. Saya Wahdatul Jana dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Institut Agama Islam Al-Qadir Jember. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tenses. Ini beberapa tenses diantaranya simple past, simple present, dan future. Dalam bahasa Indonesia kita mengenal 3 macam waktu, yaitu masa lampau, masa sekarang, dan masa depan. Begitu juga dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris, waktu terbagi menjadi 3 juga, yaitu masa lalu past, masa sekarang present, dan masa depan future. Yang pertama kali akan kita bahas, yaitu yang pertama simple present. Simple present digunakan untuk menjelaskan hobi, rutinitas, fakta umum, dan memberikan instruksi atau petunjuk. Dalam simple present ada 2 jenis kalimat yang disebut verbal sentence dan nominal sentence. Formulanya sebagai berikut. Verbal sentence rumusnya subject plus verb plus object. Itu nominal sentence. Subject plus to be plus complement. Sesuai namanya, verbal sentence adalah kalimat yang mengandung verb atau kata kerja, sedangkan nominal sentence adalah kalimat yang mengandung to be. Contoh verbal sentence. Kalimat positifnya atau afirmatifnya, I have a dream. Negatifnya, I don't have a dream. Interrogatifnya, do I have a dream? Contoh lainnya, he likes chocolate. Negatifnya, he doesn't like chocolate. Interrogatifnya, does he like chocolate? Catatan. Untuk subjek jamak, I, you, they, we, atau mudah disingkatnya, I, you, they, we, kata kerja verb yang digunakan adalah verb one. Yang kedua, untuk subjek tunggal, he, she, it, kata kerja atau verb yang digunakan adalah verb one plus s atau es. Sebagai tambahan, kata kerja berakhiran huruf konsonan ditambah s, sedangkan kata kerja berakhiran huruf vokal ditambah es. Yang ketiga, untuk subjek jamak I, you, they, we, pada negatif sentence ditambahkan kata kerja bantu atau auxiliary. Do plus not menjadi don't. Yang keempat, untuk subjek tunggal he, she, it, pada negatif sentence ditambahkan kata kerja bantu atau auxiliary does plus not menjadi doesn't. Yang kelima, untuk interrogative sentence yes or no question, kalimat diawali dengan auxiliary atau kata bantu do atau does. Yang keenam, kalimat bisa ditambah keterangan waktu seperti always, every, twice a week, there, 3 times a month, dan sebagainya yang menunjukkan rutinitas. Kemudian kalimat nominal sentence. Contoh kalimat positifnya you are tall. Negatifnya you are not tall. Interrogatifnya are you tall? Contoh lainnya she is a florist. Negatifnya she is not a florist. Interrogatifnya is she a florist? Catatan, untuk subjek I, to be yang digunakan adalah am. Yang kedua, untuk subjek jamak you, they, we, to be yang digunakan adalah are. Yang ketiga, untuk subjek tunggal he, she, it, be yang digunakan adalah to be yang digunakan adalah is. Kemudian yang keempat, untuk negatif sentence to be plus not. Yang kelima, untuk interrogative sentence yes or no question, kalimat diawali dengan to be. Yang keenam, kalimat bisa ditambah keterangan waktu seperti always, every, twice a week, 3 times a month, dan lain sebagainya yang menunjukkan rutinitas. Kemudian simple atau tense yang kedua yakni simple past. Simple past merupakan tenses yang menunjukkan keterangan atau kejadian di masa lampau. Simple past menggunakan
Verb kedua, begitu pula to be pada nominal sentence atau verbal sentence-nya, berbeda dengan to be simple present tense. Simple past menggunakan verb kedua baik dalam verbal sentence maupun nominal sentence. Rumusnya atau formulanya dalam verbal sentence yakni subject plus verb to plus object. Untuk nominal sentence-nya rumusnya subject plus be plus complement. Contoh verbal sentence. Kalimat positifnya they ate fried rice. Negatifnya they did not eat fried rice. Interrogatifnya did they eat fried rice? Contoh lainnya, we live in Surabaya. Negatifnya, we did not live in Surabaya. Interrogatifnya, did we live in Surabaya? Surabaya. We live in Surabaya. Negatifnya, we did live in Surabaya. Interrogatifnya, did we live in Surabaya? Catatan untuk negatif sentence ditambah kata kerja bantu atau auxiliary did plus not menjadi didn't dan verb kembali menjadi verb one. Yang kedua untuk interrogative sentence yes or no question kalimat diawali dengan auxiliary did dan verb kembali menjadi verb one. Yang ketiga verb to menjadi dua bentuk yaitu regular verb dan irregular verb. Yang keempat, kalimat bisa ditambah keterangan waktu seperti yesterday, ago, last, bla bla bla, in, year, on, bla bla bla, month, dan lain sebagainya yang menunjukkan masa lampau. Untuk nominal sentence, kalimat positifnya, Lily was a teacher. Negatifnya, Lily was not a teacher. Interrogatifnya, was Lily a teacher? Contoh lainnya, Moza and Robert were angry. Interrogatifnya, negatifnya, Moza and Robert were not angry. Interrogatifnya, were Moza and Robert angry? Catatan, untuk subjek jamak, you, they, we, to be yang digunakan adalah were. Yang kedua, untuk subjek tunggal, I, he, she, it, to be yang digunakan adalah was. Yang ketiga, untuk negatif sentence, be plus not. Yang keempat, untuk interrogative sentence, yes or no question, kalimat diawali dengan to be. Yang kelima, kalimat bisa ditambah kata keterangan waktu seperti yesterday, ago, last, in, bla bla bla, year, on, bla bla bla, month, dan lain sebagainya yang menunjukkan masa lampau. Tenses yang ketiga yakni simple future. Simple future yakni tenses yang menerangkan keterangan masa yang akan datang. Formulanya, contohnya, kalimat positifnya Rara will go to school tomorrow. Negatifnya Rara will not go to school tomorrow. Interrogatifnya will Rara go to school tomorrow? Contoh lainnya, Mr. Danchan and his wife will fly to London next week. Negatifnya, Mr. Danchan and his wife won't fly to London next week. Interrogatifnya, will Mr. Danchan and his wife fly to London next week? Catatan, untuk negative sentence, will plus not atau won't. Yang kedua, kalimat bisa ditambah keterangan waktu, seperti tomorrow, next week, next month, dan lain sebagainya yang menunjukkan masa yang akan datang. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.